filsafat disebut sebagai induk ilmu pengetahuan. Nah, jadi dari filsafatlah lahir berbagai cabang-cabang ilmu lainnya. Selain itu, filsafat juga membantu manusia memahami hakikat, keberadaan, dan realitas yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui ilmu empiris saja. Kemudian, materi yang pertama yaitu tentang pengertian sistem filsafat. Nah, jadi sistem induk filsafat merupakan kerangka berpikir yang menyeluruh dan sistematis, yang mana digunakan manusia untuk memahami berbagai aspek kehidupan. Jadi sistem ini itu membahas beberapa dimensi utama, yaitu ada ontologi, epistemologi, aksiologi, dan keberadaan manusia. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Melalui sistem induk filsafat, manusia itu juga dapat memahami realitas, sumber pengetahuan, nilai kehidupan, dan makna keberadaan manusia secara lebih mendalam. Kemudian konsep sistem induk filsafat. Nah, jadi dalam sistem induk filsafat itu dia terdapat beberapa konsep, yaitu naturalisme, idealisme, dan pragmatisme. Yang pertama itu ada naturalisme. Nah, naturalisme ini adalah aliran filsafat yang memandang manusia berkembang secara alami, yang mana aliran ini itu berpendapat bahwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan baik dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh alam serta lingkungan. Jadi dalam pendidikan, naturalisme itu menekankan bahwa anak itu harus berkembang sesuai tahap perkembangan tanpa terlalu dipaksa. Contohnya ini misalnya anak usia dini belajar melalui bermain dan pengalaman langsung gitu. Kemudian ada idealisme. Idealisme itu adalah aliran filsafat yang lebih menekankan pada ide, moral, jiwa, dan spiritual. Yang mana menurut aliran ini, pendidikan itu tidak hanya bertujuan mencerdaskan manusia, tapi juga membentuk karakter dan akhlak yang baik. Contohnya nih misalnya guru mengajarkan kejujuran, guru mengajarkan disiplin, dan sopan santun kepada siswanya. Kemudian yang ketiga ada pragmatisme. Nah, pragmatisme ini adalah aliran filsafat yang menganggap sesuatu benar apabila diterapkan dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan. Di mana aliran ini itu menekankan pada pengalaman dan praktik dibandingkan teori semata. Contohnya misalnya kayak kita belajar public speaking, kita belajar teknologi, itu kan berguna ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sistem induk filsafat itu membantu manusia memahami kehidupan melalui berbagai sudut pandang. Naturalisme ini menekankan perkembangan alami manusia, idealisme itu menekankan moral dan spiritual, sedangkan pragmatisme itu menekankan manfaat praktis dalam kehidupan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem induk filsafat. Yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau sesuatu yang benar-benar ada. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan mendasar. Contohnya seperti apa itu realitas, apa hakikat manusia dan alam, dan bagaimana sesuatu yang dapat dikatakan ada. Dalam sistem induk filsafat, ontologi menjadi dasar utama karena membahas realitas secara menyeluruh. Ontologi juga menjadi landasan bagi cabang filsafat lainnya seperti epistemologi dan aksiologi. Jadi ontologi itu membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Cabang ini membantu manusia memahami apa yang sebenarnya ada dan menjadi dasar bagi cabang filsafat lainnya. Berikutnya ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan mulai dari sumber pengetahuan, proses memperoleh pengetahuan, dan hingga ukuran kebenarannya. Nah, epistemologi menjelaskan bagaimana manusia memperoleh ilmu melalui akal, pengalaman, dan penelitian. Nah, cabang ini juga membahas bagaimana sesuatu pengetahuan dapat dianggap benar dan dapat dipercaya. Nah, dalam sistem induk filsafat, epistemologi berperan sebagai dasar dalam metode berpikir ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya ada aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan moral. Nah, dalam kehidupan manusia, aksiologi mempelajari nilai kebaikan, keindahan, serta manfaat ilmu pengetahuan. Cabang ini penting agar ilmu digunakan
secara tepat dan tidak menimbulkan kerugian bagi manusia. Dalam sistem induk filsafat, aksiologi berfungsi sebagai pengontrol etika dalam penggunaan ilmu dan pengetahuan teknologi. Berikutnya ada logika. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari cara berpikir yang benar dan valid. Logika memberikan aturan penalaran yang memungkinkan kita untuk membedakan argumen yang salah dan yang benar. Nah, logika merupakan alat metodologis yang sangat penting dalam berbagai bidang ilmu, termasuk di matematika, ilmu komputer, dan juga kecerdasan buatan. Logika membantu manusia untuk berpikir secara rasional dan sistematis. Oke, sudah? Baik, selanjutnya ada kritik internal. Perlu kita pahami bahwa kritik internal adalah metode yang tidak menilai suatu sistem dari standar luar, melainkan dengan menunjukkan bahwa sistem tersebut gagal memenuhi standarnya sendiri atau mengandung kontradiksi yang tidak terselesaikan di dalamnya. Melalui penemuan kelemahan, ketidakkonsistenan, atau keterbatasan inilah filsafat terus berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kritik internal pertama ditujukan kepada naturalisme. Aliran ini dinilai memiliki kesulitan dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan mental seperti kesadaran, kebebasan, kehendak, dan pengalaman subjektif atau qualia. Masalah ini muncul karena jika semua hal harus dijelaskan secara ilmiah atau fisik, maka filsafat akan membentur jalan buntu dalam menjelaskan pengalaman subjektif yang tidak bisa sepenuhnya fisik, yang dikenal sebagai hard problem of consciousness. Kritik kedua menyasar pada idealisme. Aliran tandingan seperti realisme dan pragmatisme menganggap idealisme terlalu abstrak dan kurang relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Selain itu, idealisme juga dikritik secara internal karena dinilai cenderung mengabaikan aspek material dan aspek sosial dalam kehidupan manusia. Ketiga, ditujukan kepada realisme. Meskipun realisme terlihat lebih membumi, konsep mereka tentang realitas objektif yang tidak bergantung pada pengamat justru dipertanyakan. Dalam filsafat sains modern setelah perkembangan fisika kuantum, ditemukan bahwa pengamatan tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari pengamat. Ditambah lagi, filsafat bahasa menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang realitas selalu dipengaruhi oleh bahasa dan konsep yang kita gunakan. Yang terakhir, mengoreksi pragmatisme. Aliran ini sering dianggap terlalu fokus pada kegunaan praktis dan kurang memperhatikan kebenaran yang bersifat universal. Jika kebenaran hanya diukur dari seberapa bergunanya sesuatu, maka kebenaran akan menjadi relatif, tergantung situasi. Hal ini menjadi masalah serius terutama dalam etika, karena tindakan yang efektif secara praktis bisa saja justru dipertanyakan secara moral. Selanjutnya ada kritik eksternal. Kritik eksternal adalah kritik yang datang dari luar tradisi filsafat barat yang selama ini cukup dominan dalam dunia filsafat. Kritik ini mencoba mempertanyakan asumsi-asumsi dasar filsafat barat dan membuka peluang untuk melihat dari sudut pandang lain. Kritik eksternal pertama datang dari filsafat timur, seperti tradisi Hindu, Buddha, Konfusianisme, dan Taoisme. Tradisi-tradisi ini menawarkan cara pandang yang berbeda dari filsafat barat karena mereka lebih menekankan hal-hal seperti spiritualitas, hubungan yang menyatu antara manusia dan dunia, serta pentingnya meditasi atau perenungan untuk memahami kebenaran, di mana hal-hal ini sering kurang diperhatikan dalam filsafat barat. Kedua, diusung oleh perspektif pasca kolonial dan dekolonisasi pengetahuan. Para pemikir di bidang ini berpendapat bahwa filsafat barat tidak sepenuhnya netral atau universal karena terdiri dari sejarah kolonialisme dan membawa kepentingan tertentu. Oleh karena itu, mereka mendorong agar pemikiran dari luar barat juga diakui dan dimasukkan dalam diskusi filsafat global secara adil. Ketiga, dipicu oleh tantangan ilmu pengetahuan modern. Perkembangan ilmu seperti fisika kuantum, biologi evolusi, ilmu kognitif, dan neuroscience memberikan tantangan baru bagi filsafat. Banyak temuan ilmiah modern yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pemikiran filsafat lama,
sehingga para filsuf dituntut untuk memperbarui atau menyesuaikan konsep mereka agar tetap relevan. Yang terakhir datang dari pendekatan feminisme. Para pemikir feminis menilai bahwa filsafat selama ini lebih banyak dipengaruhi oleh sudut pandang laki-laki dan barat. Konsep-konsep seperti rasionalitas, kebebasan individu, dan nilai universal dianggap tidak benar-benar mewakili semua orang, melainkan hanya mewakili pengalaman kelompok tertentu saja. Baik, selanjutnya ada relevansi dari filsafat kan jelas modalnya. Nah, jadi relevansi sistem induk filsafat dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, sistem induk filsafat memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Filsafat membantu memberikan dasar berpikir yang logis, kritis, dan sistematis dalam pengembangan ilmu. Yang beberapa relevansinya, yang pertama ada menyediakan dasar konseptual dan bagi pengembangan sains dan teknologi modern. Yang kedua, penting dalam pengembangan AI dan etika teknologi. Yang kedua, membantu memahami realitas kompleks melalui kerangka berpikir dan sistematis. Baik, selanjutnya relevansi sistem induk filsafat dalam konteks sosial dan budaya. Perlu digarisbawahi bahwa filsafat ilmu tidak semata-mata menelaah hakikat serta metode pengetahuan, melainkan juga memegang fungsi penting dalam penentuan sikap, pembentukan landasan etis, dan pengenalan terhadap diri sendiri. Dengan menerapkan prinsip filsafat, individu dapat meningkatkan kualitas moral dan intelektual dalam menghadapi dinamika kehidupan modern. Dalam poin pengambilan keputusan dan etika, filsafat ilmu membantu individu dalam berpikir secara kritis dan sistematis saat mengambil keputusan. Dalam proses penetapan pilihan, terdapat unsur-unsur yang turut menentukan arah keputusan, mulai dari naluri, pengalaman empiris, data faktual, otoritas, hingga pertimbangan rasional. Di sini nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas menjadi landasan bertindak, sehingga keputusan yang tepat tidak hanya didasarkan oleh logika, tetapi wajib mempertimbangkan nilai etika. Dalam aspek berpikir kritis, filsafat ilmu berkontribusi besar dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Outputnya adalah agar individu tidak mudah menerima informasi begitu saja tanpa proses penyaringan. Kemampuan filosofis ini sangat membantu kita dalam menganalisis informasi secara objektif, membedakan secara jernih mana yang merupakan fakta dan mana yang opini, serta memahami berbagai perspektif secara bijaksana. Selanjutnya, dalam aspek hubungan interpersonal, filsafat ilmu turut berperan dalam membangun hubungan antar manusia yang lebih baik melalui pemahaman yang mendalam tentang etika dan tanggung jawab moral. Individu dituntut untuk bersikap lebih empati serta mampu menghargai perbedaan, sehingga dalam kehidupan masyarakat dapat tercipta hubungan sosial yang harmonis. Yang terakhir, dalam aspek kesadaran lingkungan, filsafat ilmu memandang bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan sebuah kewajiban etis yang melekat pada eksistensi manusia, berlandaskan asas tanggung jawab, kesatuan kosmis, serta perhatian yang tulus terhadap alam. Manusia didorong untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Oke, sudah? Yang di papan tadi di Nagala ada? Hah? Ada ya? Ada nggak? Ada? Di perpoinnya? Oh, berapa kalian tadi? 7 ya?
silakan. Siapa nama? Aulia. Pipit Aulia. Silakan Pipit Aulia. Apa dampak jika suatu ilmu pengetahuan berkembang tanpa mempertimbangkan aspek aksiologi? Kalau udah penuh, jangan dulu saya. Saya Nabila Fasya Agustina ingin bertanya bagaimana penerapan sistem induk filsafat dalam dunia pendidikan. Karena terlalu abstrak, apakah filsafat memang harus praktis dan mudah dipahami agar tetap relevan bagi manusia? Kan idealisme dikritik karena terlalu abstrak. Apakah filsafat memang harus praktis dan mudah dipahami agar tetap relevan bagi masyarakat? Mau menjawab pertanyaan dari Pipit Aulia. Pertanyaannya, apakah dampak jika suatu ilmu pengetahuan berkembang tanpa mempertimbangkan aspek aksiologi? Nah, jadi jika ilmu pengetahuan berkembang tanpa mempertimbangkan aspek aksiologi, maka ilmu tersebut itu bisa disalahgunakan dan membawa dampak negatif bagi manusia. Kenapa? Karena aksiologi itu kan berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan etika dan manfaat suatu ilmu. Contohnya misalnya kayak di era sekarang ini, perkembangan teknologi dan media sosial kan sangat maju ya. Jadi jika tidak disertai dengan nilai moral, teknologi itu bisa salah digunakan. Teknologi itu bisa salah digunakan untuk menyebarkan hoax atau untuk penipuan, bahkan kejahatan digital gitu. Jadi tanpa aspek aksiologi ini, ilmu pengetahuan itu mungkin berkembang secara canggih tapi belum tentu memberikan kebaikan bagi masyarakat. Karena bisa diterima. Teman-teman ada yang ingin menambah atau menambahkan? Jika ilmu pengetahuan berkembang tanpa mempertimbangkan aspek aksiologi, maka ilmu bisa digunakan untuk hal yang merugikan, seperti pembuatan senjata dan kerusakan lingkungan, akibat teknologi yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, perkembangan ilmu juga dapat merugikan nilai moral dan kemanusiaan karena hanya mementingkan kemajuan tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Jihad. Jadi jika suatu ilmu pengetahuan berkembang tanpa mempertimbangkan aspek aksiologi, maka ilmu tersebut bisa menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Ilmu memang mampu menciptakan kemajuan, tetapi tanpa nilai moral, penggunaan dapat disalahgunakan. Misalnya, perkembangan teknologi dapat digunakan untuk perang, penyebaran hoaks, keretasan, atau eksploitasi manusia dan alam. Selain itu, ilmu yang tidak memperhatikan aksiologi dapat membuat manusia lebih mementingkan keuntungan daripada kemanusiaan, sehingga menurunkan rasa tanggung jawab sosial dan etika. Oleh karena itu, aspek aksiologi lebih penting agar ilmu pengetahuan berkembang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermanfaat adil dan membawa kebaikan bagi kehidupan. Menguntungkan orang lain. Kita kan maunya segala sesuatu itu kan bermanfaat ya. Nah, jadi ketika kita inikan segala sesuatunya, ruang lingkup yang akan kita pahami itu otomatis dilandasi berdasarkan atas aspek aksiologi. Jadi kita harus paham mana yang salah benarnya, mana yang salah benar, baik buruk, itu kan ada kelemahan, ada kelebihan. Jadi itu yang menjadi patokan kita sehingga kita bisa terarah. Makanya itulah manfaat atau fungsi daripada kita berfilsafat. Itu ya. Oke, pertanyaan kedua. Menjawab pertanyaan dari saudari Evi. Dari siapa? Idealisme dikritik karena terlalu abstrak. Apakah filsafat memang harus praktis dan mudah dipahami agar tetap relevan bagi masyarakat? Jadi, menurut saya filsafat tidak selalu harus praktis, karena filsafat memang bertujuan mengajak manusia berpikir lebih mendalam. Namun di era sekarang, filsafat juga perlu dijelaskan dengan contoh kehidupan nyata agar lebih dipahami oleh masyarakat. Walaupun idealisme dianggap abstrak, nilai-nilai seperti moral, etika, dan kejujuran tetap sangat relevan saat ini, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Karena tanpa nilai moral, kemajuan teknologi justru bisa membawa dampak negatif bagi manusia. Tak bisa diterima. Baik, ada yang Gus Naila, bagaimana Gus Naila? Saya ingin menambahkan
dan mudah dipahami agar tidak relevan. Memang beberapa aliran seperti idealisme terlihat terlalu abstrak karena membahas pikiran, nilai, dan hakikat sosial. Namun justru dari pemikiran abstrak itu lahir konsep penting seperti moral, etika, pendidikan karakter. Tetapi filsafat juga tidak boleh hanya berhenti pada teori yang sulit dipahami agar tetap relevan bagi masyarakat. Filsafat harus mampu dikaitkan dengan kehidupan nyata dan membantu manusia berpikir kritis dalam menghadapi masalah sosial, teknologi maupun moral. Jadi yang paling penting bukan apakah filsafat mudah dipahami atau tidak, tetapi apakah pemikirannya masih memberi manfaat dan makna bagi kehidupan manusia. Ya. Lain? Bagaimana penerapan sistem hidup filsafat dalam dunia pendidikan? Nah, jadi penerapan sistem hidup filsafat dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari cara guru menentukan tujuan, metode pembelajaran, dan juga nilai yang diajarkan kepada siswa. Nah, contohnya itu seperti naturalisme itu diterapkan dengan memberikan kesempatan anak belajar sesuai tahap perkembangannya melalui bermain dan berpengalaman langsung. Terus ada di idealisme diterapkan melalui pendidikan karakter seperti kejujuran, kedisiplinan, dan juga sopan santun. Di dalam pragmatisme juga diterapkan melalui pembelajaran praktik dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di era sekarang penerapan filsafat dalam pendidikan sangat penting karena pendidik tidak hanya membuat siswa pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan menghadapi perkembangan teknologi serta tantangan zaman. Oke. Saya sih ngobrol aja kalian hari ini.